Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Karindra dengan NPM 2430103150. Di sini saya akan mempresentasikan analisis keuangan dari hasil PCBL saya tentang PT Indospring Tbk. Yang pertama itu ada bahan kajian yang terdiri dari 6 subbab yang sudah ada di sini. Lalu kita masuk yang pertama, yaitu ke pendahuluan. PT Indospring merupakan perusahaan manufaktur komponen otomotif yang didirikan pada tahun 1978 di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan itu bergeraknya di bidang sistem suspensi kendaraan, terus coil spring, terus sejak tahun 1990 PT Indospring ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode sahamnya INDS. Terus ada NOWC, TOC, NOPAT yang saya hitung itu kesimpulannya terjadi penurunan modal kerja operasional. Nilai NOWC-nya itu turun dari 1,38 jadi 1,28. TOC-nya turun dari 3,91 jadi 3,73. Penurunan yang signifikan tuh di NOPAT-nya dari 210 miliar jadi 94,7 miliar. 94,74 miliar. Terus ada MVA dan EVA-nya. Kesimpulannya itu PT Indospring ini masih mampu memberikan nilai tambah kepada pemegang saham yang ditunjukkan oleh nilai MVA-nya yang tetap positif di tahun 2023 sama 2024. Terus nilai MVA-nya itu mengalami sedikit penurunan dari 952,85 miliar jadi 920,03 miliar. Sementara terus EVA-nya tercatat negatif di kedua tahun. Menunjukkannya itu bahwa laba operasional perusahaan belum mampu menutupi biaya modal yang digunakan. Lalu BEP, ROI, ROE, OPM, kesimpulannya itu profitabilitas PT Indospring menunjukkan tren penurunan. BEP turun dari 7% jadi 3%, ROI 5 jadi 2%, ROE turun dari 6 jadi 2%, OPM itu 6% jadi 3%. Menunjukkan bahwa kemampuan perusahaannya itu dalam menghasilkan laba dari aset, prestasi, dan penjualan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Terus ada inventory turnover-nya itu turun dari 3,39 jadi 2,82 kali. Rasio payable turnover turun dari 7,84 jadi 7,22 kali. Fixed asset turnover-nya turun dari 2,10 kali jadi 1,57 kali. Current ratio meningkat dari 2,62 jadi 3,43. Terus cash ratio-nya naik dari 0,10 jadi 0,17. PER dari 89,34 jadi 23 kali. Terus market to book tetap berada di bawah angka 1 yang menunjukkan saham perusahaannya itu masih tergolong under value. Terus berdasarkan metode CAPM-nya, tingkat risiko saham perusahaan mengalami penurunan. Nilai beta turun dari 1,816 jadi 1,511, menunjukkan sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar jadi lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Terus biaya rata-rata tertimbang WACC turun dari 12,75% tahun 2023 jadi 10,31% di tahun 2024. Disebabkan oleh turunnya biaya modal sendiri meskipun struktur pendanaan masih didominasi oleh ekuitas. Lalu masuk ke nilai ROIC perusahaan hanya bisa mencapai 5,39 di tahun 2023 dan 2,54% di tahun 2024. Nilainya itu lebih rendah dibanding WACC. Terus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi biaya modalnya, sehingga belum menciptakan nilai ekonomi yang optimal bagi pemegang saham. Terus struktur modalnya PT Indospring lebih banyak mengandalkan modal sendiri dibandingkan penggunaan utang. Strategi ini menunjukkan perusahaan cenderung waspada dalam mengambil risiko keuangan dan lebih mengutamakan stabilitas jangka panjang. Kebijakan itu sesuai dengan pecking order teori. Terus kebijakan dividennya, PT Indospring menerapkan kebijakan dividen yang cukup konsisten dengan tetap membagikan sebagian laba kepada pemegang sahamnya. Kesimpulannya itu PT Indospring tahun 2024 mengalami penurunan dibanding 2023. NOPAT-nya turun, ROIC yang masih tetap berada di bawah WACC. Struktur modal perusahaan tetap sehat karena didominasi oleh pendanaan ekuitas. Sarannya, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan aset, menambah penjualan untuk meningkatkan profit. Referensi yang saya gunakan ada di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.